Halo teman-teman, perkenalkan saya Andreano Hapu Hamba Banju dengan NIM 2507010155. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM Undana. Video ini merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo SH.MH. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Pancasila, tentunya saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan Pancasila. Dan di video kali ini, saya akan bahas materi dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital ini. Teman-teman, sekarang ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas dilakukan melalui internet. Contohnya seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan mencari hiburan. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru seperti hoaks, perpecahan, cyberbullying, dan penyalahgunaan media sosial. Nah, di sini peran Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi pedoman moral bagi kita sebagai mahasiswa agar tetap berperilaku etis di ruang digital. Sekarang saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa kita harus berperilaku sesuai moral dan nilai keagamaan, termasuk saat berada di internet. Bagaimana sih penerapannya bagi mahasiswa? Penerapannya yaitu yang pertama, tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama atau keyakinan siapapun. Yang kedua, menghindari konten proaktif, hinaan, atau candaan sensitif tentang agama. Kita harus mengedepankan etika meskipun berada di dunia maya. Contohnya, saat menemukan konten yang mengejek agama tertentu, mahasiswa memilih untuk tidak ikut menyebarkan dan justru mengingatkan teman lain agar tidak memperparah konflik tersebut. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital, memperbesar potensi tindakan tidak manusiawi seperti penghinaan, cyberbullying, atau penyebaran foto maupun video pribadi tanpa izin. Penerapan sila kedua ini dalam era digital yaitu mahasiswa harus menyebarkan kebaikan, bukan kekerasan verbal. Yang kedua, menghormati privasi dan tidak sembarang memposting identitas orang lain tanpa izin. Terus yang terakhir, menghindari komentar kasar di media sosial seperti TikTok, YouTube maupun Instagram. Contoh penerapan yaitu yang pertama, jika ada seorang mahasiswa viral karena kesalahan kecil, kita harus memilih memberikan dukungan, bukan mempermalukannya. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di media sosial, perbedaan suku, agama, dan pandangan politik sering memicu perpecahan. Penerapan sila ketiga ini bagi mahasiswa dalam era digital yaitu yang pertama, tidak ikut menyebar hoaks yang memecah belah antar manusia. Yang kedua itu membangun dialog yang menyatukan, bukan memprovokasi. Yang ketiga, mengutamakan identitas sebagai bangsa Indonesia di atas kelompok tertentu. Contohnya, ketika kita menerima berita memicu konflik antara dua kelompok masyarakat, mahasiswa harus memastikan kebenarannya sebelum menyebarluaskan berita yang didapat. Untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini relevan dalam diskusi online, forum kampus, rapat organisasi, ataupun kolaborasi digital. Penerapan sila keempat ini bagi mahasiswa di era digital yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain meski berbeda pendapat. Yang kedua, bersikap bijaksana dan tidak memaksakan opini orang lain. Yang ketiga, aktif berdiskusi secara sopan
baik dalam meeting Zoom, grup WhatsApp, maupun forum akademik. Contoh penerapannya itu, yang pertama, dalam rapat online UKM, mahasiswa menyampaikan pendapat secara santun dan bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Era digital menciptakan ruang luas untuk berbagi manfaat bagi semua orang. Penerapan sila kelima ini bagi mahasiswa di era digital, yang pertama itu mengunggah konten edukatif yang bermanfaat. Kemudian tidak memanfaatkan teknologi untuk penipuan atau keuntungan yang merugikan banyak orang. Yang ketiga, mendukung literasi digital bagi masyarakat yang kurang akses. Contohnya, mahasiswa membuat video belajar gratis agar siswa di daerah terpencil tetap bisa mengakses pendidikan. Kemudian sekarang saya akan memberikan contoh kasus terkait Pancasila dalam era digital bagi mahasiswa. Kasus nyatanya itu, contohnya ketika seorang mahasiswa menerima informasi proaktif di media sosial, contohnya seperti TikTok tentang isu SARA yang belum jelas kebenarannya. Kemudian ribuan orang membagikannya tanpa verifikasi atau mencari kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dari kasus di atas, analisis nilai Pancasila yang dapat diambil yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjaga sikap menghormati semua agama dan tidak ikut menghina pihak tertentu. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita tidak boleh menghujat kelompok yang dituduh dalam video atau isu SARA tersebut. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya, kita tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat memecahkan persatuan. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita harus mencari kebenarannya melalui forum diskusi atau sumber resmi. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita harus membagikan informasi yang benar agar masyarakat menerima keadilan dari informasi tersebut. Teman-teman semua, dari pembahasan ini, kita melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teori, tetapi pedoman hidup untuk membangun ruang digital yang sehat dan bermoral. Sebagai mahasiswa, kita berperan penting dalam menciptakan lingkungan internet yang positif, aman, dan menyatukan. Ayo kita bersama-sama menjadi generasi digital yang berkarakter Pancasila, bijak dalam bermedia sosial, bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, dan kita selalu menjunjung nilai kemanusiaan serta persatuan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton.